Tuhan saudara sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang sangat istimewa. Dan ayat ini biasanya dipakai oleh calon pengantin. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tuhan berkati kami, menolong semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini supaya kami sadar bahwa Tuhan mau membuat hidup kami indah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan lakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Saudara pemirsa, saya mau membantu kita dengan bunyi dari Alkitab Perjanjian Lama dalam King James Version. Ya. He had made everything beautiful in his time. Also he had set the world in their heart, so that no man can find out the work that God made from the beginning to the end. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk benar-benar sampai kepada kebenaran firman Tuhan ini, saudara sekalian. Apa maksudnya? Maksudnya ialah mari kita sadar benar bahwa Tuhan sudah men-set hidup kita ini menjadi indah. Dan di sini jelas katakan in his time, pada waktu Tuhan. Jadi sangat sedih kalau kita mendengar ada keluarga, rumah tangga yang dibentuk dengan ayat firman Tuhan ini, kemudian mereka berpikir apa saudara sekalian? Mereka berpikir setelah menikah selama beberapa tahun, sudah lahir anak mereka, lahir 1, lahir 2, lahir 3,
Mereka kemudian mengatakan, kok hidup kita ini begini-begini aja terus? Punya anak terlalu banyak kayaknya ini. Mereka tidak tahu ada orang yang menangis darah di sana. Saya kenal dengan anggota jemaat kami dulu, ya sekarang tidak lagi bersama dengan kami. Dia berusaha 2 kali dia pergi ke luar negeri untuk membuat bayi tabung. Dua-duanya gagal, saudara sekalian. Dan kemudian terpaksa mereka angkat anak. Itu yang saya ingin katakan. Tuhan sudah men-set hidup kita ini indah, bagus. Oleh karena itu kita bangun pagi harusnya kita bersyukur. Ya saya tidak tahu. Saya mau tanya saudara sekalian, apa saudara masih kalau sudah bapak-bapak seperti saya? Tuhan terima kasih untuk Ibu Selvi. Terima kasih untuk anak saya yang namanya Dasalaku, yang sekarang sudah menjadi pendeta juga. Terima kasih untuk menantu saya, namanya Gratia. Terima kasih untuk cucu-cucu saya, satu namanya Olive, satu namanya Nuela. Saya setiap hari berdoa seperti itu, saudara sekalian. Mengucap syukur. Seperti apapun mereka adalah anggota keluarga yang Tuhan berikan kepada saya. Dan Tuhan janji di sini membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan buruk pada waktunya. Hati-hati saudara sekalian menanggapi kehidupan ini. Jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Karena menganggap hidup ini adalah hidup yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kita kecewa. Ada 2 ayat yang saya sangat suka dalam hidup saya. Saya ucapkan setiap hari. Apa itu? Tuhan, Engkau yang memelihara burung di udara. Engkau yang menghiasi bunga bakung di padang. Kalau Tuhan bisa menghiasi itu, ya. Oleh sebab itu saya di sini sampai saya download, saudara sekalian. Apa? Bunyi kicauan burung dari berbagai daerah, berbagai tempat. Ya, tidak semua bagus, ya. Tetapi menurut saya semuanya indah. Oleh karena Tuhanlah yang berikan pita suara kepada burung itu sehingga mereka bisa berbunyi, atau ayam seperti yang jenis ayam bisa berkokok. Jadi mari kita hari ini sadar benar bahwa Tuhan sudah membuat hidup kita ini indah. Saudara sekalian, maaf saya tidak bermaksud untuk menyinggung orang yang cat rambut. Tetapi kalau saya dengan Ibu Selvi justru bangga karena rambut kami sudah putih. Tapi saya juga tidak mau. Atau ada orang bilang begini, cat putih semualah Pak. Ya, saya tidak mau juga. Itu sama juga dengan cat rambut. Jadi biarlah nih rambut saya ini yang dulu tebal, hitam, sekarang sudah menjadi putih dan mulai tipis. Saya bersyukur untuk Tuhan buat itu sehingga orang yang melihatnya tahu bahwa ini Pak tua ini atau opa atau kakek ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Sehingga sampai sekarang walaupun saya sudah pakai tongkat, saya masih bisa melayani Tuhan. Saya masih bisa duduk 1-2 jam di depan komputer membuat renungan. Jadi saudara sekalian, Tuhan memang buat hidup kita indah pada waktunya. Yang berikut, sudah perhatikan baik-baik di sini. Apa katanya? Tuhan merahasiakan rencananya untuk masa depan supaya kita cari tahu, supaya kita mencari rencana Tuhan, mencari tujuan Tuhan, mencari langkah-langkah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita terus fresh dan segar pengharapan kita di hadapan Tuhan, terus fresh dan segar iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan kepada kami. Kami berdoa Tuhan menolong kami semua supaya kami sadar bahwa hidup kami ini indah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan mata manusia. Buat kami hidup
terus mengikuti jejak langkah Tuhan sampai kepada akhir perjalanan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.